Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Rizadi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan perbaikan modul kelas 6 Pendidikan Pancasila bab 7 tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong dengan materi pentingnya melaksanakan gotong royong. Perbaikan modul dari Miftah Amrul Ma'arif. Ya, langsung saja untuk kekuatan pada desain modul ajar UPD. Yang pertama itu kejelasan tujuan belajar. Untuk kekuatannya, capaian pembelajaran telah mengacu pada CP Fase C Kemendikmen tahun 2025. Selanjutnya, untuk yang kedua kekuatannya, TP telah mencakup ranah kognitif dari C1 sampai C6 yang disusun secara sistematis. Yang ketiga itu, TP dihubungkan dengan aspek pemahaman UPD seperti explanation, interpretation, application, perspective, empathy, dan self knowledge. Dan yang keempat itu ada pertanyaan esensial yang sudah relevan dengan topik gotong royong. Selanjutnya itu untuk kriteria kedua yaitu keterpaduan asesmen dengan tujuan. Kekuatan pada modul ini yang pertama terdapat asesmen diagnostik, formatif, dan somatif. Yang kedua, rubrik penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah disediakan secara terpisah. Yang ketiga itu bukti pemahaman telah disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada soal somatif yang sudah mencakup beberapa level kognitif mulai dari C3 sampai C6. Selanjutnya itu untuk kriteria relevansi rencana pembelajaran dengan murid. Yang pertama itu kekuatannya materi sudah dikaitkan dengan pengalaman nyata murid di sekolah dan di lingkungan sekitar. Yang kedua menggunakan model PBL yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis murid. Dan yang ketiga itu pembelajaran melibatkan kegiatan diskusi kelompok, pemecah masalah, dan presentasi. Dan yang terakhir untuk kriterianya itu ada dukungan terhadap pembelajaran mendalam. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran sudah mengintegrasikan prinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Yang kedua sudah menggunakan masalah kontekstual dan yang dekat dengan kehidupan nyata murid. Dan yang ketiga itu adanya pemberian ruang kesempatan kepada murid untuk bertanya, berpendapat, berdiskusi, dan merefleksi. Selanjutnya itu hasil analisis kritis dan desain serta revisi perbaikan pada desain modul ajar UPD. Yang pertama itu hasil analisis kritisnya pada kejelasan tujuan belajar. Yang pertama, CP tidak ditulis dengan lengkap seperti CP Kemendikdasmen tahun 2025 meskipun hanya membahas salah satu topik pada CP tersebut. Akibatnya ruang lingkup kompetensi yang relevan tidak dijabarkan secara umum. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran yang belum memuat adanya ranah afektif dan psikomotorik. Karena tujuan pembelajaran di sini masih terfokus pada ranah kognitif. Untuk kesenjangannya itu terjadi pada penulisan CP yang tidak ideal. Selanjutnya itu TP-nya hanya mencakup ranah kognitif saja, sebaiknya itu mencakup ranah afektif dan psikomotorik karena dalam pendekatan UPD murid tidak hanya memahami konsep materi semata, tetapi konsep materi tersebut bisa diintegrasikannya ke dalam konteks kehidupan nyata. Jadi untuk revisi perbaikannya itu penulisan CP-nya ditulis sepenuhnya yaitu murid mampu mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan di sekitar sebagai wujud bela negara. Selanjutnya untuk TP-nya yang sudah memuat ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, TP nomor 1 sampai 4 mencakup ranah kognitif C1 sampai C4, dan untuk di TP 5 itu mencakup ranah afektif, yaitu murid mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, kepedulian, dan tanggung jawab dalam bentuk memahami perasaan orang lain dalam pelaksanaan gotong royong melalui diskusi kelompok dan pekerjaan LKK. Dan TP yang ke-6 itu mencakup ranah psikomotorik, yaitu murid mampu menyajikan solusi sederhana terkait permasalahan dan kegiatan gotong royong untuk merefleksikan peran diri dengan benar. Selanjutnya untuk hasil analisis kritis pada bagian keterpaduan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu pada LKK disajikan sebuah studi kasus yang sangat sederhana yang hanya masuk langsung ke bagian kegiatan inti. Untuk yang kedua itu rubrik khusus penilaian untuk LKK disebutkan untuk nilai aspek pengetahuan. Padahal untuk aspek pengetahuan mempunyai rubrik tersendiri di bagian asesmen somatif, sehingga rubrik LKK juga kurang memiliki deskriptor yang jelas dan terukur.
Untuk yang ketiga, aspek pada penilaian rubrik afektif atau sikap tidak sesuai. Rubrik afektif di sini masih terfokus pada keterampilan abad ke-21 daripada sikap yang ingin dikembangkan. Yang keempat, aspek pada penilaian rubrik keterampilan tidak sesuai. Dan yang kelima, tidak dibuatnya rubrik penilaian sumatif, hanya ada kisi-kisi soal sumatif. Pada kisi-kisi soal sumatif hanya memuat soal pada level kognitif C3 dan C6. Untuk soal level kognitif selain itu tidak ada. Jadi untuk senjanya itu dalam UBD studi kasus yang digunakan harusnya tidak sederhana, agar murid mampu mentransfer pengetahuan, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menunjukkan pemahaman mendalam. Dengan demikian pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan materi semata, tetapi berlanjut pada kemampuan menggunakan pengetahuan secara bermakna dan kehidupan. Selanjutnya itu terjadi tumpang tindih fungsi penilaian antara rubrik LKK dan rubrik pengetahuan pada asesmen sumatif. Selain itu, rubrik LKK belum memiliki deskriptor yang spesifik, jelas, dan terukur. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara aspek yang dinilai dengan yang ditargetkan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat itu terjadinya pencampuran antara indikator keterampilan dan indikator sikap sehingga penilaian belum sesuai dengan ranah kompetensinya. Dan yang kelima, belum tersedia rubrik penilaian sumatif sebagai pedoman penilaian kemampuan individu murid, dan pencakupan level kognitif dalam kisi-kisi soal masih terbatas. Maka untuk kisi-kisi soal sumatif dan juga soal evaluasi juga digunakan sesuai dengan TP. Dan ini hasil perbaikannya LKK dengan studi kasus yang lebih kompleks. Di sini studi kasus disajikan dalam cerita terlebih dahulu sebelum menuju studi kasus yang inti. Selanjutnya itu rubrik khusus penilaian LKK sudah dibuat, ada 4 indikator yang dibuat. Selanjutnya yang ketiga, hasil perbaikan ada rubrik penilaian ranah sikap, yaitu sikap bertanggung jawab, menunjukkan kepedulian, dan bekerja sama. Jadi rubrik ini sudah direvisi, yang sebelumnya terfokus pada sikap keterampilan abad 21. Selanjutnya yang D, rubrik penilaian ranah keterampilan. Sini ranah keterampilan menunjukkan indikator penilaian keterampilan untuk individu, yaitu yang pertama kemampuan mempresentasikan hasil, percaya diri, dan memberikan tanggapan. Dan di sini sudah dibuat rubrik tersendiri untuk penilaian sumatif, yaitu ranah pengetahuan. Di sini ada 5 indikator penilaian sesuai dengan soal evaluasi sumatif. Di sini juga dibuat kisi-kisi soal evaluasi sumatif yang sudah disesuaikan dengan TP yang sudah direvisi dan rubrik penilaian. Selanjutnya untuk hasil analisis kritis pada bagian relevansi rencana pembelajaran dengan murid. Yang pertama itu studi kasus pada tahap 1 orientasi masalah untuk menstimulus kemampuan berpikir murid masih tidak ada. Selanjutnya pada bagian semua langkah pembelajaran belum diintegrasikan dengan menandai 6 aspek pemahaman UBD yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi kesenjangan yang terjadi di sini belum adanya studi kasus pada tahap orientasi masalah yang menyebabkan stimulasi awal terhadap kemampuan berpikir dan pemecahan masalah murid belum optimal. Yang kedua itu pada kegiatan pembelajaran sepenuhnya mendukung pengembangan pemahaman mendalam, tetapi 6 aspek pemahaman UBD belum ditandai secara jelas pada setiap tahapan pembelajaran. Jadi untuk revisinya di sini sudah dibuatkan studi kasus yang jelas dan seragam pada tahap 1 orientasi masalah untuk menstimulus kemampuan awal berpikir siswa. Selanjutnya di sini juga sudah memberikan keterangan bagian 6 aspek pemahaman UBD yang terintegrasi pada setiap tahapan langkah pembelajaran. Jadi di sini masuk ke modul ajar yang sudah direvisi. Pertama itu pada bagian capaian pembelajaran fase C. Di sini sudah dituliskan sepenuhnya untuk CP yang sesuai dengan Kemendikdasmen tahun 2025. Selanjutnya untuk di TP sudah dibuat ranah afektif dan psikomotorik, yaitu pada TP 5 dan TP yang ke-6. Selanjutnya masuk ke bagian perencanaan pembelajaran. Di sini sudah mengintegrasikan bagian 6 aspek UBD yang sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran. Mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti pada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 serta tahap 5. Dan di sini pada tahap 1 orientasi masalah, sini sudah disajikan masalah studi kasus
yang digunakan untuk menstimulus pemahaman siswa. Yang mana studi kasus ini ditujukan untuk seragam agar semua siswa bisa memahami materi yang akan dibahas. Selanjutnya itu masuk kepada bagian rubrik penilaian LKK. Di sini rubrik penilaian LKK sudah direvisi atau dibuat, sebelumnya tidak ada, hanya mencakup rubrik penilaian pengetahuan. Selanjutnya masuk ke rubrik penilaian ranah sikap. Di sini penilaian ranah sikap sudah direvisi, yaitu di bagian aspek bertanggung jawab, menunjukkan kepedulian, bekerja sama dengan anggota. Yang mana sebelumnya aspek di sini diisi oleh keterampilan abad 21. Lanjut kepada penilaian ranah keterampilan, ini juga sudah direvisi. Di sini menunjukkan ranah keterampilan untuk individu, yaitu kemampuan mempresentasikan hasil, percaya diri, dan memberikan tanggapan. Selanjutnya di bagian asesmen sumatif, di sini sudah dibuat kisi-kisi soal yang sudah direvisi dan disesuaikan dengan setiap PP yang ingin dicapai. Dan di sini juga sudah dibuat rubrik penilaian khusus sumatif atau rubrik penilaian ranah pengetahuan, yang mana sebelumnya rubrik ranah pengetahuan ini dibuat untuk LKK. Jadi di sini ada 5 aspek penilaian rubrik pengetahuan yang sesuai dengan penilaian asesmen sumatif. Selanjutnya di sini sudah disediakan LKK yang memuat studi kasus yang kompleks, tidak langsung ke bagian inti studi kasus. Serta di sini soal evaluasi yang sudah direvisi yang sesuai dengan TP kognitif yang ingin dicapai. Yang mungkin itu saja hasil analisis modul dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.